bikin konten nendang kuburan. Ya, itu yang dilakuin sama mama FB Pro atau ibu-ibu FB Pro. Jadi kemarin baru aja ada salah satu kreator Facebook Pro, jadi bikin konten gitu, marah-marah abis itu nendang kuburan gitu. Nah hari ini mau gue bahas nih, kita akan bahas kelakuan-kelakuan konyol dari emak-emak atau ibu-ibu FB Pro. Dan kenapa mereka ngelakuin ini, apa yang sebenarnya mereka lakuin, mereka ngapain, dapetin apa, atensi kah, duit kah, views kah. Nah itu mau kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu, intro dulu. Jadi Facebook itu bukan sekarang sih, udah agak lama ya, itu tuh bisa monetisasi. Jadi lu bisa dapat uang dari bikin konten, meskipun dengan syarat-syarat tertentu gitu. 5.000 followers kalau nggak salah, atau 10.000 followers, terus engagementnya harus sekian, dan sekian. Jadi intinya Facebook itu sekarang bisa monetisasi. Lu bisa dapat duit dari bikin konten. Sama kayak YouTube, lu bikin konten video di YouTube bisa dapat duit, video panjang atau video pendek bisa dapat duit. Nah Facebook juga gitu sekarang, Facebook itu bisa monetisasi. Gara-gara monetisasi ini banyak muncul kreator-kreator baru mencoba peruntungan untuk menjadi kreator Facebook gitu, kreator Facebook Pro lebih tepatnya ya. Jadi mereka mencoba cari recehan, cari dolaran lah, dolar receh lah dari konten-konten Facebook. Nah gara-gara konten Facebook yang bisa monetisasi ini, ada banyak orang yang bikin konten konyol. Oke lah, mungkin kalian mikir kontennya gimmick, bercanda sama suaminya, bercanda sama istrinya, itu biasa men. Cuman kalau mama Facebook Pro yang akan kita bahas ini tuh udah di luar akal sehat, di luar nalar, ngerti gak lo? Kemarin baru aja terjadi, nggak kemarin banget sih, maksudnya baru-baru ini, 1 mingguan ini kalau nggak salah, ada kreator Facebook Pro emak-emak yang bikin konten ngomel-ngomel. Jadi cerita dia ngomel-ngomel, ya bikin sketsa lah. Terus habis itu ekspresi amarahnya tuh sampai nendang kuburan gitu. Nah gara-gara itu banyak warganet atau netizen yang gak terima sama hal tersebut. Tapi emang menurut gua agak keterlaluan ya kalau buat konten begitu. Maksud gua tahu kontennya gimmick, gua tahu kontennya tujuannya komedi. Izin, saya tahu, cuma maksudnya kan nggak usah nendang kuburan ya gitu. Dari situ akhirnya dia klarifikasi dan bilang kalau katanya kuburannya palsu, kuburannya buat properti konten doang lah gitu. Jadi emang bohong-bohongan katanya. Tapi kan kita nggak tahu. Gara-gara kasus itu, gue jadi nyari konten-konten konyol lainnya yang ada di Facebook Pro, dan ternyata banyak banget. Kemarin gue nemu di akun yang sama, itu dia berenang di Kobangan, Comberan gitu. Kunaon ini eta cerikan sagala. Sosok balik. Aing apa goblok TPP wae konten aing. Nah, gua jujur, gua nggak tahu tuh dia bikin, maksudnya konteks kontennya tuh apa gitu, sampai berenang-berenang kayak gitu. Terus ada lagi emak-emak Facebook yang buang-buang minyak demi konten. Atau ada juga mama yang buang-buang beras demi konten. Kalau lu tanya, kenapa tuh bang mereka bikin begitu? Jawabannya adalah karena pengen dapat engagement yang gede. Jadi gini ya, buat teman-teman yang nggak tahu nih, yang bukan kreator Facebook. Jadi Facebook itu, kalau lu mau monetisasi tuh ada syarat-syaratnya dulu. Sama kayak AdSense, berapa ribu subscriber, berapa ribu jam tayang, gitu-gitu. Sama Facebook juga ada kayak gitu syaratnya gitu. Kalau lu tidak mencapai itu, lu belum memenuhi syarat, artinya konten lu nggak bisa dimonetisasi. Salah satu caranya untuk menggapai engagement atau views yang banyak, engagement yang banyak, atau dapetin komen yang banyak, itu dengan cara melakukan konten-konten yang konyol biar mendapatkan atensi yang lebih. Nanti kalau mereka udah memenuhi syarat untuk monetisasi, nanti kontennya bisa dimonetisasi. Kalau udah dimonetisasi, nanti dia dapat duit dari konten. Gua nggak tahu pasti bayarannya berapa per views atau per gimana, tapi jujur Facebook gue sebenarnya udah monet ya, cuman emang bayarannya tuh nggak seberapa gitu. Bahkan gue udah 3 video 4 video tuh baru dapat $3 $4. Jadi emang ya worth it nggak worth it lah, tergantung konten kontennya gitu. Makanya pas gue lihat ada orang bikin konten, bikin konten buang-buang minyak, gue tuh mikir kayak, minyak berapa? Kalau kontennya nggak viral, berarti nggak balik modal. Ngerti nggak maksud gue? Kan tujuan lu konten nyari duit, menghibur orang, iya, nyari duit, iya. Cuma maksudnya kalau buang-buang minyak itu balik modalnya, gue kepikiran kayak balik modal nggak ya gitu. Karena kalau lu nggak viral-viral amat, Facebook tuh bahkan ngebayarnya tuh bisa di bawah $1 gitu. Let's say $1 tuh 16.000, harga minyak berapa?
Jadi balik modal nggak tuh satu video gitu loh maksud gue. Ngerti gak sih? Sama yang beras juga gitu. Nyuci beras di mesin cuci. Mesin cuci lu aja berapa? Lu ngerti gak kayak harga mesin cuci lu berapa gitu. Terus monetisasi lu berapa? Hasil dari konten lu berapa? Kalau mesin cuci lu rusak, balik modal apa kagak itu? Gitu. Nah kebanyakan yang ngelakuin ini emang IRT alias ibu rumah tangga gitu. Which is nggak ada masalah, terserah mereka. Mereka mau konten kayak mau bikin apa terserah gitu. Cuma maksud gua ada banyak jenis konten yang bisa lu terapin gitu. Misalnya lu pengen konten yang lucu, lu bisa bikin sketsa apa, atau bikin konten yang mak-mak tuh relate juga gitu. Ngerti gak sih maksud gua? Lu nggak mesti bikin konten konyol kayak gitu, ngebalurin minyak di muka. Ngambah. Jadi kebanyakan mereka tuh pakai sound-sound yang gitu-gitu. Jadi ya gua ngerti sih. Emang konsep konten mereka tuh komedi ya, trying to be funny gitu. Nggak ada masalah juga, terserah mereka gitu. Mau bikin gimmick apa kayak. Coba kalau buang-buang sembako kan gimana ya? Ini juga apa ya? Ini dari gua sendiri ya, dari gua pribadi. Ini warning nih buat teman-teman yang mau bikin konten di Facebook atau apapun. Pilih konten yang bisa banyak ditonton sama orang. Pilihannya banyak gitu. Nggak mesti sensasi gitu. Lu nggak mesti bikin konten yang sensasional gitu. Ngerti gak sih maksud gua? Lu bisa ngajarin sesuatu ke orang-orang yang orang-orang tuh banyak yang nggak tahu. Bisa bikin konten keuangan, bisa bikin konten lucu. Misal kalau lu pengen bikin konten lucu, ada konten sketsa, lu bisa bikin konten apa gitu. Ya nggak mesti buang-buang sembako gitu, kecuali lu yakin emang itu udah viral dan balik modal. Itu mah terserah lu ya. Cuman kan agak mubazir aja buat buang-buang sembako ya. Emang ada-ada aja sumpah kelakuan orang-orang Facebook tuh. Dan ini juga nih buat teman-teman yang mau konten di Facebook nih, gue sih nyaranin untuk agak berhati-hati karena komen-komen di Facebook tuh agak sensitif gitu, agak nyelkit di hati gitu. Orang tuh banyak orang yang judging gitu. Bahkan konten-konten yang sebenarnya nggak perlu diperdebatin di Facebook gitu. Jadi kalau lu jadi konten kreator di Facebook sih, gua nyaranin daripada lu nyiapin skrip, daripada lu nyiapin kamera dan segala macam, lebih baik nyiapin mental sih kata gua kalau di Facebook mah. Penonton Facebook tuh agak garang, agak galak gitu, sensitif. Gua nggak tahu sensitif banget. Gue bikin konten di Instagram, bikin konten di Facebook, bikin konten di TikTok. Cuman Facebook tuh paling galak sumpah. Penontonnya tuh paling galak. Aneh emang. Ini tuh apa ya, fenomena mama Facebook tuh fenomena sumpah. Nih ya, kalau lu ngerasa pengen Indonesia maju, lu sendiri ya, gue ngomong sama lu, sama penonton gue muda-mudi. Kalau lu pengen Indonesia maju, konten-konten kayak gitu tuh jangan lu tonton sumpah, beneran. Karena kenapa? Karena kalau mereka tonton, nanti mereka dapat interaksi, mereka dapat views, mereka dapat engagement, mereka dapat duit. Kalau mereka dapat duit dari konten kayak gitu, mereka akan mengulangi hal yang sama. Makanya buat temen-temen, kalau emang nemu nanti suatu saat lu lagi kuliah, lagi senggang, lagi sekolah, lagi senggang, atau lagi kerja senggang, scroll Facebook, ngeliat konten kayak gitu, izin jangan ditonton. Mending nonton yang lebih menghibur aja daripada buang-buang sembako gitu. Gua mah nggak so suci gitu. Gua mah nggak so suci yang mending nonton edukasi, mending nonton konten yang berbobot gitu. Nggak. Kalau lu pengen cari konten yang menghibur buat diri lu silahkan. Cuma maksudnya yang agak kayak gitu tuh, yang nendang kuburan, ngebalurin minyak di muka, atau apapun kayak gitu tuh dihindarin aja gitu. Percaya sama gua, jangan ditonton. Kalau kalian masih nontonin konten kayak gitu, nanti kreator-kreator Indonesia masih terus ngelakuin hal yang sama atau mengulang ritme yang sama, mengulang konsep yang sama, dan akan begitu terus gitu. Jadi nanti isinya Facebook ya begitu gitu. Tapi itulah dunia perkontenan Facebook Pro. Buat teman-teman yang mau bikin konten Facebook silakan, cuman jangan bikin konten kayak gitu ya. Ya tapi terserah kalian sih, itu mah pilihan kalian ya. Tapi itu aja dari gua, mungkin kalau ada kurang-kurangnya bisa kalian tambahin di kolom komentar. Ya itu aja deh teman-teman dari gua. Gimana menurut tuh tentang kelakuan Mama FB Pro ini? Apakah harus dibumi hanguskan atau harus diapain nih enaknya biar nggak ada kreator-kreator Facebook kayak begini lagi? Kalau kalian punya request tentang lu mau gue bikin video tentang apa, silahkan tulis di kolom komentar gitu. Bang, gue kemarin habis lihat ini yang viral bang, tolong bang bahas bang. Itu boleh, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di @dimasb, dan juga jangan lupa follow TikTok gue di @dimasukin. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube gue ini, Dimas Bagaskara. Punten ini mah tolong bantu support kreator kecil. Itu aja dari gue. Salam interaksi.